Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita di dalam kitab Akhlaqun lil Banin juz 3, yang mana kitab ini disusun oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bab yang kedua tentang dalam beretika ketika bermajelis atau ketika kita duduk di dalam suatu golongan. Adapun yang kedua, di sini muallif mengatakan wa alaika an tura'iyal halatal majlis, an tura'iya halatal majlis. Ketika kamu ingin menghadiri atau duduk di suatu majlis, maka perhatikanlah keadaan majlis tersebut. Fa in kana majlisa unsin wa farahin fasyarik ahlahu fi dzalik. Apabila engkau akan menghadiri suatu majlis yang mana majlis tersebut terdapat atau majelis tersebut didirikan adanya kegembiraan atau kesenangan di dalam majelis tersebut, fasyarik ahlahu, maka gabunglah dengan mereka atau gabunglah dalam kegembiraan mereka. Fi wal aksa bil aks. Begitu juga dengan sebaliknya. Wa iyyaka an, begitu juga dengan sebaliknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini adalah ketika engkau menghadiri majelis huzn atau majelis adanya kesedihan di situ, maka hendaknya engkau untuk menasihati orang yang sedang bersedih. Wa iyyaka an tadhaka wan nasu fi majlisi huznin aw tahzana wan nasu fi majlisi farahin. Dan hati-hatilah kamu supaya engkau itu tidak tertawa wan nasu fi majlisi huznin, dan sedangkan manusia itu berkumpul di suatu majlis yang terdapat kesedihan di dalamnya. Janganlah engkau sesekali menampakkan kegembiraan atau menampakkan guyonan atau bercandaan, dan lebih-lebih itu kamu kata mu'alif, tertawa di dalam majlis yang mana di dalam majlis tersebut terdapat suatu kesedihan. Wa autahzana wan nasu fi majlisi farahin. Begitu juga dengan sebaliknya, jangan sampai kamu itu terlihat sedih ketika kamu itu berkumpul bersama kawan-kawan atau berkumpul bersama orang-orang yang lain. Engkau nampak sedih sedangkan di dalam majlis atau perkumpulan tersebut itu terdapat suatu kegembiraan atau kesenangan. Fahadha laisa minadz dzauq, dan ketahuilah kata muallif di sini itu bukan dari dzauq atau orang tersebut tidak memiliki perasaan. Wa alaika aidan an tafsahal makan liman aradal julus. Di antara adab berkumpul atau di suatu golongan, hendaknya kamu ini melapangkan tempat liman aradal julus, bagi setiap orang yang ingin duduk. Liqaulihi ta'ala, karena itu liqaulihi ta'ala, karena terdapat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada yang berkata terhadapmu, tafassahu fil majalis, lapangkanlah majlis, lapangkanlah tempat duduk, fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah majlis tersebut, yafsahillahu lakum, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kelapangan di dalam dirimu. Wa antu amila jalisaka muamalatan hasanatan, dan hendaknya kamu itu bermuamalah atau berbuat baik terhadap orang yang duduk bersamamu, seperti halnya tabtasim lahu, seperti halnya engkau selalu tersenyum, wa tasgha ila kalami, dan hendaknya engkau itu mendengarkan apa yang orang bicarakan. Wala tusyawwish alaihi, dan janganlah kamu itu
mengganggunya. Dikatakan termasuk dalam adab itu adalah hendaknya kamu itu jangan memotong omongan orang lain. Wa tahtarim kullaman yakunu fil majalis, dan hendaknya engkau itu ketika duduk di suatu majelis atau berkumpul di suatu kumpulan, hendaknya kamu itu memuliakan siapa saja yang ada di dalam majelis, entah itu yang lebih besar, setara atau lebih kecil dari kamu. Wala siyama abuka au ustaduka wa idza ataman huwa akbaru minka, lebih-lebih itu adalah orang yang lebih tua darimu, misalkan seperti ayah atau ustadmu atau gurumu. Wa idza ataman huwa akbar minka, dan apabila ada orang yang datang dan orang tersebut itu lebih tua darimu, fakum ijlalan lahu, maka berdirilah untuk menghormati sebagai tanda penghormatannya darimu. Wa qaddimhu fil majalis, dan berilah jalan atau suruhlah orang yang lebih tua tadi itu untuk duduk di depanmu. Wa ta'akhkhar anhu qalilan, dan hendaknya kamu itu lebih mundur darinya sedikit. Wa fil hadis, disebutkan di dalam hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil ansar radhiyallahu anhum, di dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum Ansor, "Qumu ila sayyidikum," hendaklah kamu itu berdiri untuk menghormati orang yang lebih tua darimu atau ketuamu, yakni Sa'ad bin Mu'ad, yaitu adalah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Waja'a syaikhun kabirun yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa abta'al qaumu anhu an yuwassi'u lahu, dan ada juga ketika ada orang tua yang menginginkan untuk hadir atau menginginkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa abta'al qaum, maka ada kaum ini yang mempersulit, melambatkan, dengan niat untuk melambatkan orang tua tadi itu untuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu enggan untuk melapangkan atau membuka jalan terhadap orang tua yang ingin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana, bukanlah termasuk golongan kami, bukanlah termasuk golongan dari pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja malam yarham shaghirana, yang tidak mengasihi orang yang lebih kecil daripada kita, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang lebih tua. Fa idza dakhalta fi majlisi, dan apabila kamu itu mau menghadiri atau mau berkumpul atau mau duduk bersama di suatu perkumpulan atau di dalam suatu majelis, fasallim ala ahlihi wasafihhum, maka hendaknya adab bagi orang yang ingin duduk di suatu majelis atau berkumpul di suatu perkumpulan, maka ucapkanlah salam terlebih dahulu, seperti halnya yang sudah hadisnya disebutkan di video sebelumnya, bahwasanya salam itu bisa barokah salam itu bisa mengucapkan, syaitan itu mengucapkan pada sahabatnya untuk tidak bisa atau tidak ada tempat berkumpul bagi kami. Ala ahlihi wasafihum, ya, maka ucapkanlah salam di perkumpulan tersebut, wasafihum, dan salamilah, bersalamlah kepada mereka. Wabda biman alal yaminin, dan hendaknya kamu itu memulai dari sisi yang kanan terlebih dahulu. Wa idza, maksudnya dimulai dari sisi yang kanan dahulu itu adalah hendaklah engkau bersalaman dari sisi yang orang yang berada di sisi kananmu terlebih dahulu, terus kemudian diakhiri dengan bersalaman di sisi yang
kiri. Wa idza aradtal khuruj fasallim aidan. Begitu juga dengan ketika engkau ingin keluar daripada majelis tersebut, keluar daripada perkumpulan tersebut, maka termasuk dalam kategori etika atau adabnya orang yang berkumpul itu adalah memberikan salam ketika kita hendak keluar dari perkumpulan itu. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan taha ahadukum ila majlisin." Apabila kamu telah menyelesaikan perkumpulan atau majelismu, falyusallim, maka hendaklah kamu bersalam kepada mereka, berilah salam. Assalamualaikum. Wa idza arada an yakuma falyusallim. Wa idza taha ahadukum ila majlisin falyusallim fa idza arada an yakuma falyusallim. Dan makna daripada hadis yaitu adalah ketika engkau ingin berkumpul di dalam suatu majelis, berilah salam, dan ketika engkau itu selesai daripada suatu perkumpulan atau dalam suatu majelis, maka berilah salam. Falaisatil ula bi ahaqqi minal akhirah wallahu a'lam. Semoga kita diberi kesempatan, semoga kita diberi keistiqomahan untuk selalu mengamalkan ilmu yang telah kita kaji. Wallahul musta'an wa alaika tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.